فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita selesai dari muqaddimah yang pertama berkaitan dengan keutamaan ilmu. Yang ditutup pembahasan ini dengan penyebutan beberapa buah-buah dan faedah dari ilmu. Apa saja buah-buah tersebut? Indaka raihan. Nah, dengan ilmu seseorang akan semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah dikenal, diibadahi dan ditauhidkan dengan ilmu. Orang-orang jahil, para musyrikin, mereka tidak mentauhidkan Allah, tidak mengenal Allah, tidak beribadah kepada Allah karena kejahilan mereka. Buah yang kedua apa, Arif? Baik, ilmu merupakan fondasi sahnya akidah dan ibadah. Untuk seorang akidahnya benar, akidahnya sahihah, ibadahnya juga sahihah, maka harus dibangun di atas landasan ilmu. Beribadah di atas kejahilan, berakidah di atas kejahilan, yang ada adalah ketersesatan. Yang ketiga apa? Indaka Jabir. Taib, menuntut ilmu adalah ibadah, sehingga buahnya yang didapat adalah apa? Pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu adalah ibadah, berarti dia akan mendapatkan pahala besar, bahkan termasuk di antara seutama-utama ibadah di masa ini, kawan, menuntut ilmu. Bukan hanya ibadah yang bernilai rendah, tapi ibadah yang memiliki nilai tinggi, masuk dalam kategori afdhalul ibadah, seutama-utama ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di zaman sekarang yang banyak manusia menjauh dari mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, siapa ini Fadil? Nah, ilmu merupakan jalan yang akan mengantarkan menuju surga. Apa dalilnya? Nah, makna mudahnya yaitu siapa saja menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Baik, ahsan. Hadits Abi Hurairah dalam Sahih Muslim. Jelas. Indak ya Fakih. Buah yang kelima apa? Nah, ilmu akan membuahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Kemudian yang ke-6 apa, Ali?
Nah, ilmu akan mengantarkan seseorang kepada tingkatan yang tinggi di bawah tingkatan para nabi. Nah, telah kita lewati. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang yang diberi ilmu akan dinaikkan derajatnya, berderajat-derajat, dan tingkatannya apa? Tingkatan di bawah tingkatan para nabi. Kenapa? Karena mereka adalah warathatul anbiya. Dan juga telah kita ambil kemarin perkataan Yahya Ibnu Yahya, dari bahwasanya siapa saja yang mati di jalan menuntut ilmu, dia berada di tingkatan di bawah tingkatan para nabi. Selisihnya cuma satu tingkatan saja. Kenapa? Karena dia berada di tingkatan siddiqun. Baik, sekarang kita masuk pada muqaddimah atau pendahuluan yang kedua, yaitu berkaitan dengan biografi pengarang. Bisa dilihat di halaman 11. Biografi pengarang. Qala samahatu Syekh Al-Imam Al-Allamah Al-Mujaddid Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibni Abdurrahman Ibni Muhammad Al-Baz. Ini nama pengarang yang lebih dikenal dengan Syekh Ibnu Baz. Berarti itu nisbah kepada apa? Kepada kakek yang jauh, ikhwan. Adapun nama beliau adalah Abdul Aziz. Dan disebutkan di sini beliau Syekh Al-Imam Al-Allamah Al-Mujaddid, dan memang beliau termasuk dalam deretan mujaddid di abad tersebut bersama-sama dengan Imam Al-Albani, demikian pula Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahumullahu ta'ala ajma'in. Mereka para a'immah mujaddid di zamannya. Nama beliau Abdul Aziz, ayahnya Abdullah, Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Abdurrahman Ibnu Muhammad Al-Baz, yang lebih dikenal dengan Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz. Wulida bi Madinatir Riyadh am 1330. Beliau dilahirkan di kota Riyadh pada tahun 1330. Wa kana basiran, dan adalah beliau saat itu dalam keadaan apa? Bisa melihat, ya normal, penglihatannya bisa melihat. Wa usiba bi maradin fi ainaihi wa kuffa basaruhu. Ini musibah yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala uji beliau dengannya. Kemudian beliau tertimpa sakit pada kedua matanya. Sakit pada kedua matanya, wa kuffa basaruhu, kemudian mengalami kebutaan, tidak bisa melihat. Sanah 1346, tahun 1346. Berarti beliau saat itu sudah berumur berapa tahun? Iqbal, 16 tahun. Jadi di masa kemudaan Allah Subhanahu wa taala uji dengan ujian yang sangat besar, ikhwan. Karena mata ini yang tadinya melihat dunia dengan cahaya, dengan keindahannya, kemudian Allah ambil sehingga dia tidak bisa melihat, menjadi buta. Ini butuh kesabaran yang luar biasa. Makanya datang hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang diambil penglihatannya kemudian dia bersabar, maka awadtuhu al-jannah. Nah, akan Allah Subhanahu wa taala ganti dengan surga. Hafizal Qur'an al-Karim qabla al-bulugh. Beliau menghafal Al-Qur'anul Karim sebelum usia baligh, berarti sebelum mengalami kebutaan. Dan ini merupakan fadilah
dan menjadi sebab kemudahan bagi beliau untuk hal-hal yang lainnya karena sudah apa? Sudah menghafal Al-Qur'an. Wa talaqqa 'ulumahu syar'iyyah 'ala aidi katsirin min ulama'i Riyadh, dan beliau mengambil ilmu-ilmu syar'i dari bimbingan tangan banyak para ulama Riyadh. Mengambil ilmu syar'i di bawah bimbingan ulama-ulama di kota Riyadh saat itu. Minhum Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Latif Ibni Abdurrahman Ibni Hasan. Kemudian yang kedua, yang ini di antara masyayikh beliau yang sangat masyhur, yaitu Syekh Muhammad bin Ibrahim Mufti Diyar As-Saudiyah di zamannya. Syekh Muhammad bin Ibrahim Mufti Saudi saat itu. Al-Syekh wa Syekh Sa'ad Ibn Atiq Qadhi Riyadh, hakim di kota Riyadh. Wa Syekh Hamad Ibn Faris wa Syekh Sa'ad Waqas Al-Bukhari min ulama'i Makkah Al-Mukarramah rahimahumullahu rahmatan wasi'ah. Ini di antara guru-guru yang masyhur dari Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah. Wa tawalla qada'a mantiqatil kharj wa tadris fi ma'had Riyadh al-ilmi. Beliau diserai kepercayaan sebagai hakim di daerah Kharaj dan sebagai pengajar menyampaikan ilmu di Ma'had Riyadh al-Ilmi wa kulliyati syariah, dan di kuliah syariah. Wa uyina naiban lil jami'ah al-islamiyah thumma ra'isan laha, kemudian beliau ditunjuk sebagai wakil rektor untuk jami'ah islamiyah, kemudian setelah itu menjadi rektornya. Taib menjadi apa? Kepala universitas, namanya rektor. Wa uyina 'am 1395 ra'isan 'aman li idaratil buhuthil ilmiyah. Kemudian beliau ditunjuk pada tahun 1395. Umur berapa ini beliau? Umur berapa? Indak ya, syukran. Taib, umur berarti 65 tahun. Ditunjuk sebagai ketua umum untuk apa? Untuk Idaratul Buhuth Al-Ilmiyah, yaitu bagian tentang apa? Pembahasan-pembahasan ilmiah ketika dibutuhkan fatwa. Demikian pula Ra'isan li Hay'ati Kibaril Ulama, sebagai ketua untuk Hay'ah Kibarul Ulama. Wal Muftil 'Am lil Mamlakah, dan mufti umum untuk negeri Saudiyah. Wa ra'isan lil Majma' al-Fiqhi al-Islami at-tabi' li Rabitatil 'Alam al-Islami. Demikian pula beliau sebagai ketua untuk Majma' Fiqhi al-Islami. Baik. Wa tawalla manasiba katsirah rahimahullahu taala. Beliau memiliki tanggung jawab bahwa jabatan-jabatan yang banyak. Ini satu orang dalam keadaan beliau buta. Apa yang mengangkat beliau sedemikian tinggi, ikhwan, yaitu ilmu dan takwa. Ilmu, sehingga seorang yang buta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula mulia di mata manusia. Nah, perhatikan, diserahkan kepada beliau. Nah, urusan-urusan sangat banyak ini, menjadi ketua. Nah, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha, dan itu juga menunjukkan himmah yang luar biasa, ikhwan, dan juga barakah. Bagaimana satu orang, terkadang satu orang diserai satu tugas saja tidak rampung, tidak beres, tapi beliau diserai tugas yang banyak ini. Nah,
untuk menjadi hay'ah kibarul ulama saja itu sudah berat. Nah, masih diserai mufti untuk negeri Mamlakah secara umum sebagai rektor dan seterusnya. Lahu minal kutubi war rasail akthar min 21 risalatan wa kitabatan ghairal fatawa, dan beliau memiliki kitab-kitab dan tulisan-tulisan yang lebih dari 21 kitab selain fatwa-fatwa. Adapun fatwa sangat banyak. Wa yu'addu Syekh Abdul Aziz rahimahullahu taala marja'an min maraji'il fiqhi wal fatwa wal ijtihad, dan beliau Syekh Abdul Aziz dikategorikan sebagai rujukan dari rujukan-rujukan dalam pembahasan fikih, fatwa dan dalam ijtihad. Wa alaman min a'lamil hadits wa sunnah, dan juga sebagai apa? Sebagai yang terdepan. Taib, ibarat suatu suatu tanda yang sangat jelas yang menunjukkan hadis dan sunnah. Wa namudajan syamikhan min namadijit taqwa wassalah, dan sebagai contoh yang agung dari contoh dari sisi ketakwaan dan kesalehan. Waqad khulimad din bifaqdih, dan agama ini kehilangan, yaitu mengalami mengalami suatu musibah yang besar dengan hilangnya beliau, yaitu dengan wafatnya beliau rahimahullahu ta'ala. Qala min amrazi ma tamayyaza bihi samahatu Syekh rahimahullahu ta'ala, dan di antara hal yang paling nampak yang Syekh terbedakan dari yang lainnya, yaitu yang pertama manhajuhu fil akhdhi bid dalil wa in kana yukhaliful madhab. Metode beliau dalam pengambilan dalil, beliau mengedepankan dalil walaupun menyelisih madhab. Al-madhab yang dimaksud adalah madhab Hambali, karena mayoritas para ulama di negeri Saudiyah dari sisi fikih yaitu berpedoman pada madhab Hambali. Tapi para masyayikh ahli sunnati wal jamaah walaupun terdidik dengan kitab-kitab Hambali, bukan berarti mereka adalah taklid, tapi mereka mengedepankan untuk mengambil dalil walaupun menyelisih madhabnya. Hal ini juga yang ditempuh oleh Syekh Ibnu Utsaimin dan masyayikh yang lain dari masyayikh ahli sunnati wal jamaah. Bu'dun nadari wal alamiyah fil humumi wat ta'amul ma'a kullil muslimin. Jauhnya pandangan beliau, memiliki pandangan yang jauh, bukan orang yang sumbu pendek istilahnya pada masa itu, yaitu orang yang pikirannya cuman pendek saja, tapi belum memiliki pandangan yang jauh. Dan demikianlah ulama, bahkan memikirkan umat di alam ini secara umum. Taib, dalam umum beliau, dalam hal-hal yang beliau pikirkan, demikian pula dalam bermuamalah bersama dengan kaum muslimin. Taib, oleh karena itulah pada contoh-contoh kejadian yang dialami dan dikisahkan berkaitan dengan Al-Allamah Ibnu Baz rahimahullahu taala, banyak kisah-kisah yang menunjukkan hal tersebut. Dan di antara risalah yang bagus yang mengumpulkan tentang kisah-kisah dalam kehidupan Syekh Ibnu Baz, yaitu apa yang ditulis oleh murid beliau, yaitu Syekh Abdul Aziz bin Muhammad As-Sadhan hafizahullah ta'ala, tentang Al-Imam Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala, durus wa mawaqif wa ibar, pelajaran-pelajaran dan peristiwa-peristiwa serta pelajaran-pelajaran dari beliau dalam kehidupan beliau.
Kemudian yang ketiga, al-jam'u bainal ilmi wad da'wah. Beliau menggabungkan antara ilmu dan dakwah. Fa idza afta qarana fatawahu binasihah. Maka apabila beliau berfatwa, bukan hanya sekedar fatwa ini boleh, ini tidak boleh, ini halal, ini haram, tapi beliau gandengkan fatwa beliau dengan nasihat. Yang keempat, ar-rifqu bihalil mukhalifina hatta al-khusum al-mu'anidin. Nah, beliau memiliki sifat rifq, sifat kelembutan, bahkan terhadap orang-orang yang apa? Yang menyelisih beliau, terhadap orang-orang yang menyelisih beliau. Nah, walaupun dia adalah orang-orang yang mu'anid, yang memang membangkang dengan keras. Di antara contohnya yang dicontohkan dan disebutkan dalam kejadian beliau rahimahullah ta'ala, yaitu ketika beliau ingin membantah seseorang karena kekeliruan yang tersebar. Disebutkan dalam kitab Al-Imam Ibn Baz Durus wa Mawaqif Ibar, faqad zakaru li samahati syekh anna ahadan nasi indahu akhta' wa mukhalafat. Baik, mereka menyebutkan kepada Syekh rahimahullah ta'ala bahwasanya seseorang dia memiliki kesalahan-kesalahan dan penyelisihan-penyelisihan yang butuh untuk dibantah. Fabada asy-syaikhu yumli kitaban litawbihihi. Maka Syekh mulai mendiktekan kitab untuk apa? Untuk menjelaskan tentang kesalahannya, menjelaskan agar dia rujuk. Baik. Dan beliau bersamaan dengan kebutaan yang Allah Subhanahu wa taala timpakan, bukan berarti menghalangi beliau dari ilmu, dari berdakwah, dari berfatwa, tidak. Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada beliau dengan adanya para talabah, demikian pula para pembantu yang membantu menuliskan, membantu mencarikan rujukan. Nah, ketika beliau ingin melihat, membaca suatu kitab, beliau minta dibacakan kitab ini. Ketika membahas hadis, beliau menyampaikan untuk dicari perawi ini, perawi itu. Demikian metode beliau dalam murajaah setelah masa-masa kebutaannya. Nah, ketika beliau ingin membantah orang ini, di pertengahan penulisan, wa fi athna'il kitabah qala ahadul hudur, ya Syekh, innahu yatakallamu fika wa yanalu mink. Ketika mau membantah, kemudian disampaikan kepada Syekh seperti ini, ya Syekh, sungguhnya dia berbicara buruk tentang Anda, berbicara buruk tentang Anda, dan dia membicarakan tentangmu dengan apa? Dengan kejelekan. Kira-kira kalau kita sedang mau membantah, kemudian disampaikan seperti ini, tambah semangat atau mundur? Indaga Muhammad, Nah, keumuman manusia, lumrahnya manusia, di situ akhirnya akan muncul semakin semangat. Yang mungkin juga sebagian yang hadir ini juga biar saya semangat, ya kan? Biar saya semangat mungkin. Tapi tidak dengan Syekh bin Baz. Ketika mendengar itu, bahwasanya orang yang mau dibantah tadi sudah berbicara buruk tentang Syekh, mencela Syekh. Fa amara Syekh al-Katib bitawaqquf wa taraka al-khitab khasyatal intisar lin nafs. Ini luar biasa, di antara peristiwa luar biasa, contoh untuk kita dalam masalah membantah orang yang menyelisihi kita.
Nah, maka ketika mendengar itu Syekh memerintahkan sudah berhenti, tidak jadi nulis. Tidak jadi nulis. Kenapa? Karena takut ketika beliau membantah hanya untuk membela diri. Ini ulama apa? Sehingga tidak ingin tercampuri tadi yang tadi seandainya tidak tahu, Syekh kan murni, ya kan? Membantahnya karena Allah Subhanahu wa taala, memberikan nasihat, menerangkan kebatilan, murni karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika diberitakan orang tadi telah mencelamu, namanya manusia tahu ini orang yang mencelaku. Nah, ketika membantahnya ada unsur terkadang untuk membela diri. Ada unsur untuk membela diri. Dan ini Syekh khawatir niatannya termasuk yang seperti itu. Nah, padahal beliau dikenal ulama yang lurus nasihatnya. Nah, tapi kehati-hatian. Maka beliau pun hentikan untuk membantahnya, subhanallah. Ini menunjukkan ikhwan bahwasanya seorang ketika membantah orang yang menyelisih kita, jangan sekali-kali membantahnya karena emosi. Nah, ini contoh dan ibrah untuk kita, para talabatul ilm, para da'i ilallah. Ketika membantah ahlil batil, jangan semata-mata karena emosi pribadi, tapi hendaknya karena Allah Subhanahu wa taala, dan itu masing-masing orang bisa mengetahui. Karena kalau sekedar ngomong aku membantah demi agama, ad-dinun nasiha ini dan itu, tapi kenyataannya orang melihat hanya sekedar membela diri, hanya sekedar untuk membela diri, mencari pembenaran, atau untuk menjatuhkan orang yang sedang apa? Sedang menjadi rivalnya, menjadi lawan, atau orang yang tidak dia sukai atau dia hasadi. Wal'iyadu billah. Kemudian yang kelima, an-nasyatud daim wal amalud daub. An-nasyatud daim yaitu semangat yang terus-menerus, dan beliau beramal yang berkesinambungan. Tidak ingin yang adanya kemudian libur, walaupun pada momen-momen yang banyak manusia gunakan untuk istirahat. Momen ketika beliau berada di dalam mobil. Bahkan di antara kisah yang disebutkan, yaitu ketika beliau Hafidh rahimahullah ta'ala sedang pergi untuk nuzhah, sedang pergi untuk apa? Untuk jalan-jalan, menyegarkan diri, nah, bersama dengan ikhwah yang menyertainya. Kemudian suatu ketika turun hujan, dan akhirnya Syekh kemudian berteduh di suatu tempat yang sangat sederhana. Nah, dan di situ pun dalam kondisi hujan dan tidak ada lampu. Nah, kita kalau seperti ini ya tidur saja, ya kan? Tidur. Tapi beliau tidak, beliau perintahkan kepada yang bersamanya untuk membaca. Iqra, sampai yang disuruh baca bingung. Nah, baca apa Syekh kita? Nah, enggak ada lampu, enggak ada apa-apa. Iqra, baca. Nah, makanya paham yang diminta untuk membaca, akhirnya paham diminta untuk membaca dari hafalannya. Akhirnya dia membaca surat Al-A'raf. Maka setelah membaca kemudian Syekh mensyarahnya, menafsirkannya, dan bahkan dalam keadaan apa? Juga menangis. Nah, karena apa? Tadabbur dengan ayat yang ditafsirkan oleh beliau dari surat Al-A'raf tersebut. Dan ini menunjukkan himmah yang luar biasa dalam memanfaatkan waktu, dan semangat untuk seorang apa? Seorang yang diuji dengan kebutaan. Diuji dengan kebutaan bukan ujian ringan, apa? Tapi beliau diuji dengan kebutaan, tapi memiliki semangat yang luar biasa. Dan juga di antara hal yang menunjukkan semangat beliau ketika membaca sebuah hadis dalam Sunan Abi Dawud,
Kemudian beliau ragu-ragu tentang apa? Tentang naskah yang beliau miliki dan juga naskah yang tersebar. Kemungkinan di sini ada kekeliruan cetak. Bahkan beliau juga telah membaca telah dibacakan kepada beliau tahqiq dari Imam Al-Albani rahimahullah taala. Tapi beliau ingin meyakinkan diri, akhirnya memerintahkan muridnya untuk pergi ke perpustakaan umum yang di situ disimpan makhtutat, yaitu apa? Kitab-kitab yang masih tulisan tangan, makhtutat. Kemudian di situ ada 4 naskah. Si murid ini minta 3 saja cukuplah. Dia cari dapat hadis tersebut di 3 naskah itu. Yang 1 sudah tidak usah. Di bawah sayangnya disampaikan oleh Syekh, dibacakan. Dan diceritakan tadi ditawari 4 Syekh, saya cuma ngambil 3 saja, suruh balik lagi. Tapi yang 4 tetap harus dilihat. Yang 4 tetap harus dilihat. Tidak mencukupkan dengan apa? Dengan yang 3 itu. Agar apa? Betul-betul yakin tentang lafaz hadis tersebut. Adapun tentang pekerjaan, maka telah kita lihat tadi bagaimana beliau memiliki jabatan yang sangat banyak, yang mungkin kalau mau dipikulkan kepada 10 orang saja, mereka tidak akan mampu. Dan ini dipikul oleh seorang syekh yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan kebutaan. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Barakah dalam hidup dan barakah dalam umur. Kemudian yang ke-6, samahatuhu ma'an nas, saghirihim wa kabirihim wa amihim wa muta'allimihim. Beliau memiliki sifat samahah, memiliki sifat lapang, memiliki pemaaf yang luar biasa terhadap manusia, baik yang kecil maupun yang besar, orang awam maupun para pelajar. Di antara samahah beliau, bahkan terkait hal-hal yang sekilas kita saja dengar ceritanya tidak terima. Dengan ceritanya saya tidak terima. Dan mungkin yang hadir saat itu juga geram, tapi subhanallah. Syekh rahimahullah taala memiliki kelapangan dada dan keinginan untuk memberikan kebaikan kepada kaum muslimin. Baik. Di antara contohnya itu ketika ada seorang miskin yang datang kepada beliau meminta, dan banyak di antara kebiasaan beliau, hampir-hampir beliau tidak pernah makan di rumahnya kecuali bersama dengan fuqara wal masakin. Maka majelis syekh itu campur antara orang miskin, orang kaya, bahkan terkadang pemuka-pemuka yang pejabat. Makanya suatu ketika ada yang mengusulkan, karena namanya kadang orang yang punya kedudukan kan masak bareng-bareng sama orang-orang miskin, atau mungkin sebagian mengusulkan dipisah saja. Baik. Maka ketika ada usulan seperti ini untuk orang-orang miskin disendirikan, kemudian Syekh untuk melayani mereka-mereka yang pemuka-pemuka yang memiliki kedudukan, maka Syekh kemudian berubah wajahnya dan menolak usulan tersebut dan mengatakan, miskin sahibu hadzal ra'i hadza lam yataladzad bil julusi ma'al masakin wal akal ma'al fuqara. Kasihan orang yang punya pemikiran seperti ini untuk menjauh dari orang miskin. Padahal ini kebiasaan orang-orang kaya kan seperti itu, gengsi untuk untuk jejer makan bareng orang miskin. Dan Syekh tidak, bahkan beliau merasa lezat kalau makan bersama dengan fuqara wal masakin. Ini orang yang punya pemikiran seperti ini, kata beliau, tidak bisa merasakan duduk-duduk bersama orang miskin dan makan bersama orang-orang fakir.
Kemudian beliau menegaskan, ana sa'astamir ala hadza wa laysa indi khususiyat. Aku akan terus-menerus di atas kebiasaan ini, yaitu di hidangan beliau juga diundang orang-orang miskin makan bersama. Aku tidak memiliki kekhususan. Walladzi yastati'u an yajlisa ma'i ana wa haula'il fuqara yajlis. Orang yang mampu duduk bersamaku dan bersama orang-orang fakir ini silahkan duduk. Walladzi la yu'jibuhu wa ta'ba nafsuhu falaysa majburan 'ala dzalik. Dan yang enggak suka ya dan enggan jiwanya untuk duduk bersama orang-orang miskin, maka dia tidak dipaksa untuk duduk di sini. Ini kan subhanallah. Nah, menunjukkan hati yang apa? Yang betul-betul berupaya untuk menunaikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendekat kepada orang-orang fuqara wal masakin. Dan tidak sedikit beliau terkadang kebaikan yang akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang buruk niatannya. Baik. Sebagaimana diisyaratkan tadi, disebutkan di sini wa min dzalika anna syekh a'ta miskinan syaikan bi alfai riyal. Ya, bapaknya syekh memberi seorang miskin 6 cek. Orang miskin dikasih cek. Tahu cek? Hah? Cek itu kertas yang ditulis nominal uang berapa, nanti tukar 1.000 real. 1.000 real kira-kira berapa sekarang? Berapa Pak Suhaib? 1.000 real taruhlah saya dikasih 2.000 real ini, bi alfai rial, 2.000 real. 2.000 real berarti 10 juta. Kalau 1 realnya 5.000. Lakin al miskin zada fi syaik sifran. Tapi orang miskin ini dikasih tidak bersyukur, ditambah 0. Jadinya berapa? 20.000. Ini sudah dikasih hati minta rempelan. Tapi akhirnya jumlahnya menjadi 20.000 real. Taib. Wasar al-adad al-raqmi fi syaik yukhaliful adad al-kitabi. Akhirnya terjadi perselisihan yang tertulis di cek dengan apa? Yang ada di rekening. Nah, yang tersimpan di situ. Maka kemudian dikembalikan cek tadi. Ya, miskin, nah mungkin kesempatan tapi tidak mikir bahwasanya tidak mudah untuk apa? Memalsukan cek. Akhirnya dikembalikan kepada syekh. Nah, akhirnya karena nggak bisa ditukar uang, si miskin tadi akhirnya pulang lagi menemui syekh. Nggak sadar juga itu. Nah, tayyib fa'akhbaru syekh bidzalik. Maka mereka pun menghabari syekh tentang kejadian itu, wa annahu zawwara syekh, bahwasanya si miskin ini telah apa? Memalsukan cek. Nah, kira-kira gimana sikap antum ini? Falamma alima syekh bidzalik qala miskin la'allahu muhtaj uktubu lahu syikan bi 20,000 riyal. Baik. Wa dzalika li anna hajatahu fi 20,000 riyal. Subhanallah. Maka ketika syekh tahu, bukan marah. Beliau mengatakan ini orang miskin mungkin memang butuhnya segitu. Nah, orang miskin memang butuh ya 10 dikasih 2.000 kebutuhan banyak ini itu. Maka tulis kepadanya cek 20 real, 20.000 real sesuai apa yang dia tulis tadi. Dituliskan akhirnya cek 20.000 real. Kenapa? Karena kata syali anna hajatahu fi 20,000 real, karena kebutuhannya pada 20.000 real. Ini sama hal yang luar biasa ya kawan. Nah, mungkin untuk nyari 1.000 orang yang seperti ini tidak mesti ketemu, ya kan? Orang sudah ngakali, ketika dikembalikan malah diberikan sesuai dengan apa yang dia tulis.
dimaafkan oleh Syekh. Dan kejadian ini tidak hanya sekali, dalam artian orang-orang seperti itu, tapi akhirnya ketika mengetahui ketulusan Syekh, akhirnya mereka menjadi baik. Nah, menjadi baik. Pada contoh yang lain, ketika ada seorang yang menipu seperti itu, nah, ketika sudah diberi, kemudian surat itu juga dia palsukan lagi untuk mengambil lagi. Ini ketahuan, kemudian ditangkap. Nah, karena jumlahnya besar, kemudian ditangkap oleh pihak kepolisian. Ketika sudah dihukum, kemudian keluarganya menghubungi Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Baik, untuk bisa orang tadi minta maaf kepada Syekh. Akhirnya laki-laki tersebut mengakui kesalahannya. Na'am ya Syekh, akhta'tu alaik wa qasartu fi haqqik, aku telah berbuat salah kepada Anda. Saya berharap Anda memaafkan saya. Na'am. Dan semoga Allah menjadikan Anda sebagai jalan keluar bagiku setelah Allah. Karena di penjara, mau gimana? Penjara. Dia sudah di penjara karena perkaranya sudah sampai kepada pemerintah tentang penipuannya. Akhirnya Syekh bukan kapok, enggak, rasakan itu hukuman bagimu. Nah, mungkin kalau kita baru ditipu seperti itu, ya itu memang hukuman untukmu. Tapi beliau tidak, akhwan. Tayyib, fakataba Syekh ila man lahul amru fa akhraja an. Maka beliau pun tulis surat kepada yang memiliki wewenang untuk untuk biar dia dibebaskan. Akhirnya dibebaskan. Karena Syekh memiliki kalimat yang didengar, akhwan. Bahkan raja pun mendengar kalimat Syekh. Rahimahullah ta'ala. Baik. Maka faja'a dzalika rajul ila Syekh thumma atahu Syekh mablaghan minal mal. Maka ketika telah bebas, orang tadi pun menghadap ke Syekh, masih diberi duit, masih diberi uang. Tapi akibatnya bahkan fa asbaha mulaziman lima idati Syekh hatamat rahimahullah ta'ala. Hatamat Syekh rahimahullah ta'ala. Maka setelah itu akhirnya orang tadi terus menerus melazimi Syekh bin Baz, senantiasa ikut dalam dalam jamuan-jamuan makan. Nah, mulaziman lima idati Syekh, tiap ada acara makan ikut terus. Pokoknya bersama Syekh sampai beliau wafat. Tapi syahidnya bersama orang baik. Nah, ini contoh, kawan, di antara hal yang menurut kita tentunya luar biasa untuk manusia di zaman sekarang. Mungkin kalau di zaman Nabi jelas itu kan Nabi, ya kan? Itu Nabi. Kalau dulu kita dengar di hadis-hadis Nabi ditarik sampai kecekek, kemudian membekas, kemudian Nabi tertawa dan dikasih pemberian. Mungkin kita itu kan Nabi. Ketika kita diberi dorongan untuk memaafkan, itu kan Nabi. Tapi ternyata ada, kawan, ulama di antara ulama-ulama kita yang dekat. Mencontoh, betul-betul mencontoh dari sifat kepemurahan dan sifat pemaaf. Makanya beliau sangat dicintai di zamannya. Bahkan sampai ditulis, diletakkan qabul, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala letakkan bagi beliau al-qabul, diterima di penjuru-penjuru dunia. Bahkan mereka-mereka yang menyelisihinya pun memiliki rasa hormat kepada beliau rahimahullah ta'ala. Kemudian yang ketujuh, ibadatuhu wa tanassukuhu wa lahajuhu bidzikr. Ibadah beliau dan tanasuknya, yaitu peribadatan beliau sama, serta terus-menerusnya beliau membahasahi lisan dengan zikir. Dan ini juga dituliskan bagaimana semangat beliau dalam zikir, bahkan ketika menunggu jawaban telepon, ketika bunyi tut beliau gunakan untuk berzikir. Dan itu disaksikan oleh orang-orang yang dekat dengan beliau dan dituliskan dalam biografi beliau rahimahullah.
Ini pada kondisi-kondisi yang banyak dari kita apa? Ketika nunggu telepon, apa ini nggak diangkat-angkat, ayo cepet. Tapi beliau enggak. Ketika menunggu telepon, bunyi dering, belum diangkat oleh orang yang ditelepon beliau isi dengan berzikir. Wa khasyatuhu wa buka'uhu 'inda muraja'atihi wa tadhkirihi billah, serta rasa takut beliau dan tangisan beliau ketika apa? Ketika mengingat tentang Allah. Dan ini banyak sekali contohnya. Bahkan termasuk di antara hal yang menonjol pada Syekh bin Baz rahimahullahu taala, banyak dalam durus-durus beliau ya terkadang beliau tidak bisa untuk menahan tangisnya. Dan seperti yang dicontohkan tadi ketika menafsirkan surat Al-A'raf, beliau menangis. Mudah untuk apa? Matanya meneteskan air mata. Kemudian yang kedelapan, tawadhu'uhu walinu janibih. Tawadhu'nya beliau dan lembutnya beliau dalam mensikapi manusia. Dan untuk hal ini contoh sangat banyak tentang sifat tawadhu' beliau kepada sesamanya. Bahkan tidak segan-segan beliau minta maaf kepada para penjaga dan pengawalnya, ketika beliau suatu ketika marah karena terlambat. Disebutkan suatu saat beliau terlambat untuk menghadiri suatu acara yang sudah dijadwalkan. Karena Karena yang mengawalnya salah menunggu di pintu atau tidak memberitahu Syekh. Mereka cuma nunggu saja, menunggu Syekh keluar. Kemudian ketika itu datang talib yang kedudukannya Syekh, berusaha untuk mencari-cari Syekh. Kemudian akhirnya didapati Syekh mau keluar dari pintu lain, baru diberitahu. Akhirnya beliau sempat marah, kenapa tidak diberitahu? Tapi ketika telah dijelaskan penjaganya salah dalam memilih tempat untuk menunggu, akhirnya beliau tidak segan-segan untuk minta maaf dan mengatakan innaha sa'atu ghadab, sungguhnya tadi itu waktu kemarahan, jadi minta untuk dimaafkan. Tawadhu. Tidak banyak orang yang mampu untuk meminta maaf kepada orang-orang yang di bawahnya. Bahkan ketika ada orang yang mencela Syekh di majelisnya karena urusannya kok tidak kelar-kelar, limadza ma anhaitum ijra'ati iqamati, kenapa engkau tidak menyelesaikan urusan-urusan iqamahku? Orang luar kadang diurusi juga oleh Syekh. Beliau menanggung kafalah banyak dari orang-orang miskin, ditanggung oleh beliau. Tapi terkadang sebagian orang memiliki adab yang buruk. Adab buruk kepada ulama. Sampai sekretaris pun mengatakan Syekh orang ini orang yang memang suka ngeyel. Tapi Syekh tidak. Saya mengatakan haula masakin wa aghrar farhamuhum warfiqu bihim. Mereka itu orang-orang miskin, orang-orang asing, ya bukan orang asli Saudi. Orang-orang asing, maka kasihi dia. Berbuat lembutlah kepadanya. Wa tahammaluhum, bersabarlah dengan ungkapan-ungkapan yang tidak enak itu. Subhanallah. Tawadhu. Yang ini pantasnya untuk dicontoh oleh kita semua. Kemudian uzufuhu 'anid dunya wa zuhduhu fiha. Jauhnya beliau dari dunia dan zuhudnya beliau pada perkara dunia. Maka beliau orang yang sangat dermawan berkaitan dengan masalah harta. Siapa saja yang datang untuk minta bantuan dan beliau mampu untuk membantunya, maka beliau akan berusaha untuk membantunya. Baik. Kemudian yang ke-10, hubbuhu li naf'in nas.
wa tabanni mushkilatihim wa sa'yu liqada'i hawaijihim. Kecintaan beliau untuk memberikan kemanfaatan pada manusia dan berusaha untuk apa? Untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan mereka dan berupaya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Nah, dan ini contoh-contoh yang banyak yang insyaallah taala untuk poin-poin berikutnya kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Naktahi bihadza walhamdulillahirabbil alamin.